Halo teman-teman Kusmoro dimanapun kalian berada. Kali ini kami akan menelusuri sebuah tempat yang konon katanya menyimpan banyak sejarah yang belum terungkap. Tempat ini berada di Dusun Kalirejo, Kecamatan Pleret, Bantul. Warga sekitar meyakini tempat ini memang wingit alias angker. Banyak orang yang datang baik dari dalam kota maupun luar kota untuk mengunjungi tempat ini. Nah, seperti apa penelusurannya dan bagaimana wawancara kami dengan juru kunci tempat ini? Saksikan terus di catatan Kusmoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kusmoro, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya, catatan Kusmoro. Kali ini saya ditemani dengan Pak Jito, juru kunci dari makam Gunung Kelir, lebih tepatnya. Di sini nanti ada beberapa tokoh-tokoh penting di sejarah Kesultanan Mataram Islam yang dimakamkan di sini. Nanti kalian bisa tahu, saya akan tanya ke Pak Jito, nanti siapa aja yang dimakamkan, kemudian ceritanya bagaimana, lalu sejarahnya seperti apa. Terima kasih waktunya hari ini Pak, sore ini udah ketemu, terus kita bisa ngobrol-ngobrol santai sebentar. Jadi gini Pak, saya kan memang kan beberapa kali pernah ke sini. Cuman kali ini saya punya kesempatan untuk bisa ngobrol sedikit sama Pak Jito. Kira-kira makam ini seperti apa Pak, sejarah awalnya? Siapa yang dimakamkan di sini? Kemudian bagaimana kisahnya makam ini bisa terbentuk Pak Jito? Monggo. Makam ini makam utama yaitu Kidalang Panjang Mas, Baik. Ratu Malang, Dewi Roro Ismi, Mban Kamti, Empu Supojoyo dan Kiratno, Raden Masasid. Ada juga pengikutnya itu Pangeran Suntanu, Pangeran Bagus, Pangeran Ismoyo, ada Dampo Awang. Ya, itu ada yang Loro Jiwo itu ada. Loro Jiwo. Ya. Baik. Nah, kalau boleh kita kupas dikit ya Pak. Ya. Nah, kalau Kidalang itu siapa Pak sebenarnya Pak? Itu Dalang itu namanya sebenarnya Dalang Suponyono. Beliau diberi gelar dari Keraton Kidul. Keraton Kidul. Dia karena beliau kalau bermain wayang, dia upahnya bukan dari uang, tapi sesajinya terbuat dari emas. Oh baik. Nah, terus dia dikasih gelar nama Dalang Panjang Mas. Dalang Panjang Mas. Ya. Oh itulah kenapa beliau dikasih gelar Dalang Panjang Mas itu karena hadiah dari Kanjeng Keraton Kidul Pak ya. Ya. Baik. Pak, kalau dulu saya pernah flashback lah ke masa lalu gitu. Nah ceritanya apa benar Pak kira-kira kalau Kidalang ini dulunya direstui sama Kanjeng Ratu Kidul, kemudian dikasih baki emas gitu Pak? Iya betul. Ada Pak ya, betul Iya. Ya? Nah, baki itu sebenarnya fungsinya apa Pak untuk dari beliau sendiri? Apakah itu pusaka atau Enggak, seperti apa? itu cuma sebagai penghargaan, hadiah. Oh penghargaan. Iya. Penghargaan hadiah dari Kanjeng Ratu Kidul untuk beliau. Oh gitu. Nah, kalau setelah dipanjang ini, tadi Bapak sebutkan ada Ratu Malang. Baik. Lalu dia direbut sama Amangkurat I. Oh, Sinuwun Amangkurat I, Ya, Raja Mataram, Mataram Pleret. Pleret ya. Baik. Tapi kan beliau tidak mau. Lalu dia bunuh diri. Bunuh diri. Ya. Tapi sebelum dia bunuh diri kan Kidalang Panjang Mas, dia dipanggil ke keraton untuk bermain wayang. Ya. Ya toh? Baik. Setelah sampai di keraton tahu Sinun Amangkurat I tahu siapa. Pun diminta. Baik. Tapi beliau Panjang Mas tidak memperbolehkan. Langsung dia disuruh main wayang lagi. Seluruh kru dan Ki Panjang Mas semua dikumpulkan jadi satu. Suruh makan minum, dijamu gitu, kasih racun sehingga semua ini pemusik mati semua. Itu di malam yang sama Pak? Iya. Pada saat bermain wayang itu Pak ya? Diracun semua? Iya. Baik. Nah kemudian itu yang di makam ini kira-kira berapa pusara Pak di sana Pak? Kalau yang masih kelihatan Ya. itu ada 29, tapi 29. jumlah sebenarnya ada 31. Oh 31, berarti ada 2 yang juga hilang nisannya Pak? Ya itu hilang, itu yang namanya Nyi Ratih itu hilang. Oh itu. Itu apa ya, tukang pijetnya keraton. Oh Nyi baik. Ratih. Tukang pijitnya Sinuwun Amangkurat. Amangkurat Oh I. baik. Nyi Rati satu lagi siapa Pak yang hilang? Itu banyak, itu yang Kamso juga hilang itu. Oh yang Kamso ya. Kalau beliau ini siapa Pak? Banyak yang kita nggak tahu ya teman-teman. Itu seorang apa ya, abdi dalam keraton. Abdi dalam Keraton Pleret juga ya. Iya. Baik.
Nah kemudian kalau Bapak tadi bilang ada Roro Ismi Pak ya, Roro Ismi itu kakaknya kakaknya Ratu Malang. Ratu Malang. Ya. Kemudian di samping tadi Pak ada yang Emban Kamti. Emban Kamti Itu siapa? emban kepercayaan Ratu Malang. Oh berarti pemangku kepercayaan Ya. dari Ratu Malang itu sendiri. Lalu ada katanya ada pembuat pusaka juga Pak. Tumpu Supojoyo Tumpu yang Supojoyo. membuat pusaka waktu Water Baret. Terus yang menyajikan setiap mau buat pusaka itu namanya Kiratno. Kiratno. Makamnya di sini Pak. Di situ ada di bawahnya Ratu Malang. Oh yang Tuh. makam kecil itu Pak ya. Ah. Oh Kiratno baik. Terus sebelahnya itu putranya Dewi Roro Ismi namanya Raden Mas Hajit. Raden Mas Sajid Iya. yang di sampingnya Kiratno tadi Pak ya. Ya. Oh, baiklah. Saya baru tahu nih kalau Bapak jelasin kan kita tahunya Iya. cuma Ratu Malang doang di sini. Oke. Nah, ya saya pernah apa? Ini kan kompleks ini kan terkenal dengan makam Gunung Kelir, Pak. Ya. Nah, kira-kira asal muasal kata Kelir itu seperti apa, Pak? Jito. Kalau yang saya tahu ya Mas, karena saya dulu pernah itu di Sendang itu 3 bulan. Sendang apa ini, Pak? Sendang Moyo. Oh, Sendang Moyo ya, baik. Itu dia sebelum ada makam ini, beliau ada leluhur di situ namanya Kiai Kelirjo. Berarti Mbah Kelirjo ini cikal bakal dari gunung ini, Pak ya. Jauh sebelum makam ini dibikin, Pak ya. Oh, baiklah. Kalau beliau sendiri dulu kira-kira profesinya apa, Pak? Mbah Kelirjo ini? Kalau itu orang apa ya Mas, seperti Mukso itu loh Mas. Mukso, Itu dia sebagai penunggu ini gunung ini. Oh, maksudnya berarti penjaganya Pak ya, penguasanya di sini ya. Penguasa utama di sini. Penguasa utama di sini. Belum ada makam, Dewan udah di situ. Oh baiklah. Jadi teman-teman Mukso itu istilah kata untuk orang meninggal tapi tanpa jejak Pak ya. Ya, tanpa jasadnya hilang semua. Nah, jadi itu Mukso. Mukso itu adalah orang-orang zaman dulu yang linuwuhnya tinggi. Ya. Itu biasanya meninggalnya tanpa jasad. Jadi entah hilang kemana akhirnya Mukso gitu. Itu namanya Mukso teman-teman. Nah satu lagi Pak, kalau boleh, dulu kan saya pernah dengar rumor itu ada beliau ini punya anak. Jadi waktu beliau ini menikah dengan Kidalang ini, waktu diambil sama Sinuwun Amangkurat I, beliau hamil Pak ya waktu itu Pak ya. Nah, kemudian ada yang bilang itu anaknya sudah lahir atau gimana Pak? Bisa dijelasin nggak? Oh, itu untuk meluruskan ya Mas. Lurusan sejarah. Meluruskan sejarah. Itu Dewi Ratu Malang itu dia itu hamil 2 bulan, tapi dia bunuh diri karena tidak mau diberi sama Amangkurat, sehingga dia belum punya anak sama Kidalang Panjang Mas. Oke. Kira-kira Pak rentang waktu antara suaminya dibunuh sampai beliau bunuh diri itu kira-kira ada berapa bulan atau nyampe setahun nggak Pak? Enggak nyampe. Nggak nyampe. Itu katanya yang diiri lah, disirikin sama selir-selir Sinuwun Amangkurat I yang lain itu. Kira-kira prosesnya dari mulai suaminya meninggal sampai dia puncaknya bunuh diri itu berapa lama Pak? Ya, mungkin Pak Jito tahu. Enggak lama, enggak sampai 2 bulan. Oh nyampe 2 bulan. Iya. Berarti cukup cepat berarti kalau nggak nyampe 2 bulan. Berarti beliau begitu bunuh diri itu hamilnya kurang lebih 4 bulan Pak ya? Kalau 2 bulan. 2 bulan ya. Hampir 2 bulan. Hamil 2 bulan pas bunuh dirinya itu. Iya. Baik, berarti waktu dia diambil istri berarti baru hamil awal bener Pak ya? Awal hamil. Baiklah. Oke. Kurang lebih kan berarti intinya tidak ada anak yang dilahirkan Pak ya. Ada. Jadi itu semua mungkin kita bisa luruskan sejarahnya di sana. Jadi memang menurut Pak Jito sendiri dan karena beliau juga Pak Jito kan juru kunci di sini. Jadi intinya anak tersebut memang tidak ada sebenarnya. Jadi itu kalau nggak salah hanya karangan dari Belanda Pak ya. Iya. Dari kalangan Belanda saja karena mereka mengarang cerita seakan-akan beliau punya anak dan seakan-akan Kidalang meninggalnya wajar gitu Pak ya. Iya, tapi dibunuh Aslinya. tapi dibunuh kan enggak diminum racun kan dia masih kuat. Tapi dipakai senjata. Itu. Iya. Berarti pada saat beliau ini diracun bersama pasukannya Ya, karena penari dan kondisinya- pemusik semua itu nggak langsung meninggal Pak? Dia bisa melarikan diri. Oh sempat melarikan diri. Tapi kan dia ketangkap, Oh. terus dibunuh pakai senjata, pakai tombak. Oke baik, berarti benar sejarahnya kurang lebih seperti itu Pak ya. Jadi teman-teman, Kidalang Panjang Mas tidak meninggal serta-merta meninggal hanya gara-gara racun, tapi beliau sempat melarikan diri dan akhirnya dicegat sama pasukan Mataram Pak ya, dan dibunuh. Maksudnya pasukan di bawah komandonya Sinuwun Amangkurat I gitu. Jadi tidak semua saya menyamakan seluruh pasukan Mataram, tapi yang hanya di bawah komando perintah beliau saja. Nah, satu lagi Pak, kalau boleh saya tanya sebelum kita bicara soal sendang di belakang,
Itu apakah benar Pak waktu Ratu Malang meninggal itu tidak langsung dikuburkan, tapi di apa istilah tuh di apa ya ditemani oleh Sinuwun Amangkurat I sampai ditunggu 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam Ya, Pak. dia ditunggu di malam dulu di makamnya di Sendang sana. Tapi galian kubur udah selesai, jenazah mau dimasukkan di situ kan, akhirnya keluar. Oke. Terus Sinuwun Amangkurat I menunggu sampai 7 hari 7 malam. Habis itu Amangkurat I mimpi bahwa Ratu Malang sudah berdampingan dengan Ki Panjang Mas. Oh, sudah bertemu di alam Iya, baka, Pak ya? terus saya sudah meninggal. Terus itu langsung dikuburkan. Tapi nggak jadi karena keluar airnya sampai sekarang kan nggak pernah kering. Iya. Minta didekatkan dengan suaminya. Jadi lanjutin yang tadi nih Pak Jito. Sebelum kita ngobrol soal Sendang Moyo, ada beberapa hal yang yang bikin saya masih penasaran sebenarnya. Jadi tentang Pangeran Ismoyo ini yang katanya pepunden luhur Pak ya. Jadi yang paling kaya ceritanya teman-teman. Kemudian juga sebenarnya yang dimakamkan di sini adalah Abdi Sinuwun Amangkurat I. Tapi kenapa mereka bisa dimakamkan di sini? Mungkin entah karena simpati atau apa, mungkin Bapak bisa jelaskan. Monggo Pak. Ya, karena ini kan dari kru, jadi pemusik-pemusiknya Ki Dalang Panjang Mas. Sehingga semua dimakamkan di sini. Berarti karena mereka kebetulan satu kru di tempat yang sama, Ya. akhirnya dibunuh semua gitu Pak ya. Dilatih semua terus dimakamkan di sini semua. Dinamakan makam Antokogoro, Istana Kematian. Yang membuat makam ini siapa Pak? Itu prajurit-prajurit Amangkurat. Oh, prajurit Amangkurat. Tapi pastinya atas perintah beliau Pak ya. Amangkurat I. Baik. Nah, satu lagi Pak, yang tadi Pangeran Ismoyo itu. Ya. Sekaya apa sih Pak yang mungkin Bapak bisa saksikan beliau di sini dulu gitu? Ya mungkin kalau Pangeran Ismoyo ini terkaya mungkin kalau di sini mungkin satu kabupaten Bantul mungkin terkaya sendiri. Itu paling kaya, yang banyak emas dan rupiahnya paling banyak. Tapi memang wajar sih karena saya lihat juga nisannya beliau juga di sini yang paling kokoh Pak ya, dari batu andesit yang utuh gitu. Jadi bisa kita lihat perbedaan kualitas nisannya beliau di sini tanpa mengurangi nisan yang lain juga. Nah, oke Pak, saya pengen ngobrol soal Sendang Moyo. Nah, sejarahnya bagaimana sih Pak Sendang Moyo itu? Kemudian kodam atau korin apa yang menjaga tempat itu Pak? Sendang Moyo itu dulu mau buat makam Ratu Malang, tapi jenazah sampai situ kan airnya keluar terus, sehingga Amangkurat sampai menunggu sampai keringnya air, tapi nggak pernah kering. Baik. Terus minta dipindahkan ke dekat suaminya di sini ke Dalang Panjang Mas. Nah, terus yang sana yang menunggu satu di antara itu yang Simbah Klirjo. Terus ada satu lagi itu Mukso dari Brawijaya V. Oh, baik. Kalau tidak salah, yang tadi saya cerita sama Bapak on record ya, yang Ki Jangkang kalau salah ya. Baik. Nah, kira-kira boleh tepat nggak Pak kalau saya bilang air yang memancar dari calon liang lahatnya Ratu Malang ini sanepo atau perumpamaan dari air matanya beliau karena sedih? Bisa juga. Siapa ya? Heeh. Karena lebih ke sakit hatinya beliau. Ya. Oke. Nah, kira-kira Pak selain yang tadi Mbah Kelirjo, kemudian ada Ki Jangkang juga, bisa diceritain Pak tentang satu orang yang ada di Sendang itu yang perempuan? Oh, ada. Itu ada selirnya Amangkurat yang waktu itu di penjara 40 hari 4 malam di bawah tanah, yang masih saat hidup tapi langsung dibunuh sekalian di situ, namanya Nyai Melati. Nah, teman-teman, jadi Nyai Melati ini adalah selir ke-43 Pak ya. Dari total 43 selir yang dikurung oleh Sunan Amangkurat I dalam satu ruangan gelap, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum Pak ya. Selama 40 hari. Selama 40 hari 40 malam Pak ya. Yes. Nah, jadi mereka mati semua di situ. Tinggal satu Pak ya. Namanya Nyai Melati. Nah, Nyai Melati ini yang terakhir akhirnya dibunuh juga Pak ya. Juga. Nah, beliau itulah yang nanti yang kita akan ceritakan pesan moralnya beliau nanti seperti apa nanti di Sendang Moyo. Nah, tapi gini Pak, dari Sendang Moyo itu ada pohon pule kalau nggak salah Pak ya. Pohon jangkang. Pohon jangkang Pak ya. Nah, itu asal muasal dari nama Ki Jangkang itu. Nah, yang tadi Bapak Jito jelaskan Mukso dari pengikut Brawijaya V. Nah, itu kurang lebih kalau saya boleh bertanya Pak, kira-kira
senioran mana Pak antara Mbah Klirejo sama Ki Jangkang? Mbah Klirejo. Klirejo ya. Iya. Memang dari awal memang sudah menunggu tempat ini jauh sebelum makam ini dibikin. Akhirnya kita sampai juga teman-teman Kusmoro di babak terakhir explore kita hari ini di makam Gunung Kelir bersama juru kunci di sini Pak Jito. Nah, kita sekarang ada posisi di Sendang Moyo. Seperti kalian lihat, Sendang Moyo ini seperti yang sudah kita jelaskan tadi di awal adalah cikal bakal liang lahat dari Ratu Malang yang akhirnya nggak jadi digunakan karena keluar air terus-menerus Pak ya. Nah, akhirnya makamnya dipindahkan ke tempat tadi yang kita ngobrol pertama. Nah, mungkin di sini saya akan bertanya ke Pak Jito tentang karomah dari air Sendang Moyo ini. Biasanya untuk pengelarisan dan kewibawaan. Itu. Jadi pengelarisan untuk kewibawaan juga Pak ya. Baik. Nah, kalau untuk pengelarisan ini lebih tepatnya ke wanita atau ke laki-laki Pak? Semua. Oh, semuanya laki-laki ya. atau biasanya itu pengusaha. Oh, pengusaha. Berjualan apa? Biasanya kan ambil airnya ditaruh ke Oh, baik. Nah, kalau dulu saya pernah dengar juga kalau dalang, sinden ataupun itu kesini Pak. Sini. Oh, mandi teman-teman. Iya. Kalau apa sinden, dalang, penyanyi-penyanyi itu biasanya mandi di sini. Oh, baik. Nah, kira-kira kalau boleh dikasih tahu nih Pak, malam-malam tertentu apa aja yang mereka biasanya malam-malam sakral di mana kalau mandi itu apa ya istilahnya itu efeknya lebih kuat gitu Pak. Kalau yang paling bagus itu malam Senin Legi sama Rebu Legi. Malam Senin Karena malam Senin Legi itu meninggalnya Ki Panjang Mas. Kalau Rebu Legi Ratu Malang. Ratu Malang. So teman-teman, informasinya adalah malam Senin Legi dan malam Rabu Legi. Nah, jadi malam Senin Legi itu malam meninggalnya Ki Dalang, kemudian malam Rabu Legi itu meninggalnya Ratu Malang. Jadi ada 2 malam itu ya. Senin Legi, Rabu Legi gitu. Nah, balik lagi Pak, kira-kira kesan-kesannya selama menjaga tempat ini seperti apa, pengalamannya, lalu juga terakhir pesan-pesan untuk teman-teman dimanapun mereka berada. Pengalamannya itu banyak sekali Mas. Kalau pesan saya untuk anak-anak muda, mari kita untuk menguri-uri leluhur-leluhur yang ada di seluruh Nusantara. Oke, baik. Biar apa? Karena apa? Kita itu leluhur kita dari tanah Jawa. Betul. Untuk itu maka kita lestarikan nguri-uri leluhur Jawa. Oke. Jadi nguri-nguri itu adalah melestarikan teman-teman, melestarikan budaya. Intinya adalah apapun background kalian, apapun budaya kalian tetap dipelihara, dilestarikan Pak ya. Karena kan pada dasarnya juga dari Pak Jito barusan sebenarnya budaya itu memang berasalnya dari Jawa semua dan akhirnya menyebar ke seluruh Nusantara. Nah, boleh dibilang ini adalah pusatnya peradaban zaman dulu Pak ya. Jadi melestarikan peradaban Jawa itu sama dengan melestarikan peradaban seluruh Nusantara seperti itu. Nah, terakhir Pak, pesannya apa yang terkait mungkin saya dulu pernah dengar ada orang kesurupan masuk sini main-main dan lain-lain. Nah, kira-kira pesannya apa Pak untuk mereka semua? Pesan saya kalau dimanapun tempat untuk ziarah, jangan kalau bicara yang bagus, jangan kalau apa ya Mas, jangan sembrono. Terus kalau mau minta masuk harus minta izin. Nanti kalau di sini biasanya kalau nggak izin bisa kesurupan. Karena sering terjadi kesurupan gitu. Wah, tuh teman-teman. Jadi garis merahnya adalah sopan santun, unggah ungguh, kemudian tahu tempat. Jadi dimanapun kalian berada, memang beliau-beliau di sini tidak terlihat oleh mata lahir, tapi beliau itu ada. Jadi sudah seyogyanya kita harus izin kalau masuk dimanapun. Sama aja kalau kalian masuk ke rumah orang juga harus izin. Kalau enggak ya bakal dimarahin gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ada lagi Kak mungkin Pak yang kesan-kesan terakhirnya di sini? Sudah habis ya? Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton catatan Kusmoro. Terima kasih juga atas atensi kalian. Nantikan nanti video-video berikutnya di tempat-tempat yang jauh lebih menarik lagi di catatan Kusmoro. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.